Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwan fid din, kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik untuk memahami agama ini dan diberikan kita manfaat dari apa yang telah kita kaji. Pada kesempatan malam ini kita lanjutkan bab baru, bab la yudbahu lillah. Al-muallif rahimahullah mengatakan bab tidak boleh menyembelih karena Allah. Bimakan, di tempat yudhbahu fihi li ghairillah, orang-orang menyembelih kepada selain Allah. Tidak boleh menyembelih karena Allah. Di tempat orang menyembelih kepada selain Allah, atau di tempat orang beribadah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Baik. Wa qaulillahi ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la taqum fihi abada, jangan kamu pernah berdiri di masjid dirar tersebut selama-lamanya. Jangan engkau beribadah kepada Allah di masjid dirar, di masjid yang dibangun oleh orang munafikin guna menyaingi Masjid Nabawi dan menyaingi Masjid Quba. Jangan, meskipun karena Allah. La masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid yang dibangun di atas dasar takwa. Masjid mana? Sebagian para ulama tafsir mengatakan Masjid Quba. Sebagian para ulama tafsir mengatakan Masjid Nabawi dalam Sahih Muslim. Kedua hadis ini tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan. Karena apa? Kedua-dua masjid itu didasari pendiriannya atas dasar takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Min awwal yaumin, sejak hari pertama datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, ahaqqu an taquma fih, lebih berhak, lebih utama kamu sholat di dalamnya daripada masjid dirar, meskipun karena Allah. Fihi rijalun, di Masjid Quba tersebut banyak para penduduknya, yuhibbuna ayyatatahharu, senang mensucikan diri, membersihkan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Ayat ini dalam surah At-Taubah ayat yang ke-108. Baik. Apa hubungan bab ini dengan Kitabut Tauhid? Kitabut Tauhid mengesahkan Allah dengan segala macam bentuk ibadah. Apa hubungannya dengan menyembelih karena Allah di tempat orang beribadah kepada selain Allah? Annahu tabi' lil bab alladhi qablahu. Bab ini mengikuti bab sebelumnya. Tidak boleh menyembelih kepada selain Allah. Li'anna alladhi qablahu, pada bab sebelumnya tidak boleh menyembelih kepada selain Allah, itu bagian dari kesyirikan. Fihi bayan hukmi dzabh li ghairillah. Pada bab sebelumnya menjelaskan bagaimana hukum menyembelih kepada selain Allah. Itu termasuk kesyirikan. Dan sembelihan itu hukumnya adalah haram. Wa hadzal bab, maka bab ini fihi man'ul wasilah al-musilah ila dzalik. Bab ini menjelaskan larangan
sarana, melarang sarana yang menuju kepada penyembelihan kepada selain Allah. Kalau bab sebelumnya hukum menyembelih kepada selain Allah, untuk karena selain Allah. Pada bab ini mencegah jalan yang membawa orang menyembelih kepada selain Allah. Wa man utashabbuh bi ahlihi, dan mencegah tidak boleh menyerupai orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah. Mencegah, menghalangi jangan sampai menyerupai orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Ini kalau berarti ini hubungan ya antara bab sebelumnya dengan bab ini, kemudian antara bab ini dengan kitab At-Tauhid. Kalau bab sebelumnya hukum menyembelih kepada selain Allah. Kalau bab ini jangan sampai kita memakai jalan yang menuju kepada penyembelihan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Baik. Yuzbahu fihi li ghairillah. Menyembelih di tempat tersebut bukan karena Allah. Ayu'idda lidzalik. Ada suatu tempat dihususkan untuk menyembelih kepada selain Allah. Ada suatu tempat dituju, di sana orang menyembelih kepada selain Allah, meskipun bacaannya Bismillah, tapi tujuannya menyembelih itu apa? Apa yang mendorong dia untuk menyembelih itu? La taqum fihi, ay la tusalli fi masjidid dirar. Jangan salat di masjid dirar. Masjid dirar, masjid yang tujuannya membuat persaingan bukan karena Allah Azza wa Jalla, tetapi ingin menyaingi suatu masjid. Ini bisa jadi dikatakan masjid dirar. La masjidun ussisa, masjid yang dibangun bunya ala taqwa ala ta'atillah wa rasulih, berdiri karena ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lebih berhak untuk kita tempati ibadah. Al-mutahhirin alladzina tatahharu min al-anjas al-hissiyah wal ma'nawiyah, itu orang-orang yang membersihkan dirinya dari kotoran yang nyata maupun kotoran yang tersembunyi. Yang nyata kencing, tai dan semisalnya. Yang tersembunyi maksiat, syirik dan semisalnya. Baik, al-ma'na al-ijmali lil ayat. Kita akan tahu sekarang apa arti ayat ini secara keseluruhan. Yanahallahu subhanahu, Allah Azza wa Jalla melarang rasulnya, utusannya, nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Anis salati fi masjidid dirar, salat di masjid dirar. Yang mana di Masjid Nabawi, di Masjid Quba. Dua masjid ini pasti dibangun di atas dasar ketakwaan kepada Allah. Lalu ada masjid yang dibangun oleh orang munafik untuk menyaingi dua masjid ini. Kalau Masjid Nabawi, Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih, salatun fi masjid hadza khairu min alfi salatin fi ma siwa. Salat di masjidku ini lebih utama daripada salat di masjid yang lain 1000 kali. Kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram 100.000. Kalau Masjid Quba, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man tatahhara fi baitihi ثم أتى هذا المسجد ثم صلى ركعتين كان كأجر عمرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Barang siapa yang bersuci di rumahnya lalu mendatangi masjid ini, Masjid Quba, lalu salat 2 rakaat, kalau bertepatan dengan salat wajib, dia salat wajib di sana, maka sama pahalanya seperti pahala umrah. Lantas ada orang-orang munafikin membangun masjid guna menyaingi dua masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang oleh Allah, jangan kamu salat di sana. Alladzi banahu al-munafiqun, yang dibangun oleh orang-orang munafik. Madaratan li Masjid Quba, untuk memudaratkan Masjid Quba, untuk menyaingi Masjid Quba. Wa kufran billah, untuk membangun kekafiran di sana, di Masjid Dirar tersebut. Wa rasulihi, kafir kepada Allah, kafir kepada Rasulnya, karena orang-orang munafik dan mereka nifaq i'tiqadi, yaitu kafir.
wa talabu minar Rasul sallallahu alaihi wasallam an yusalliya fi. Orang-orang tadi, orang-orang munafik itu minta kepada Nabi supaya salat di Masjid Dirar. Yang dibangun oleh orang munafik sebagai bentuk apa? Liyattakhidhu min dzalika hujjatan. Supaya menjadi alasan yubarriruna biha amalahum, untuk membenarkan amal mereka yang nifaq. Jadi Nabi diminta datang ke sana sebagai apa? Untuk pembenaran atas akidah mereka. Wa yasturuna biha batilahum, dan untuk menutup kebatilan mereka. Fawa'adahum an yaf'ala ma talabu. Maka Nabi menjanjikan, oh iya, saya akan salat di sana. Walam ya'lam qasdahumus sayyi, karena Nabi tidak tahu tujuan mereka yang buruk. Fanahahu Allah an dzalik, maka Allah pun melarang. Wa hadzahu 'ala sholati Masjid Quba. Kemudian Allah menganjurkan nabinya untuk salat di Masjid Quba alladzi buniya 'ala ta'atillah wa rasulih, yang dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau fi masjidih, atau di Masjid Nabawi. Ala ikhtilafin bainal mufassirin fi dzalik, berselisih para ulama tafsir. Sebagian masjid takwa itu adalah Masjid Quba. Sebagian ulama tafsir mengatakan Masjid Nabawi. Al-Imam Ibnu Katsir memberikan penyatuan antara dua pendapat ini, tidak ada pertentangan. Sebab Masjid Quba dibangun juga atas dasar ketakwaan, demikian juga Masjid Nabawi. Thumma athna ala ahli dzalikal masjid. Kemudian Allah memuji penduduk Quba, Masjid Quba, bitatahhurihim minasy-syirki wan najasa, karena mereka membersihkan diri dari syirik dan najis. Dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam asbab nuzul surat ayat ini. Apa sebab turunnya ayat ini? Ya, fihi rijalun yuhibbu ay yatatahharu. Di sana ada orang-orang yang senang membersihkan diri. Disebutkan bahwa begitu turun ayat ini, Nabi bertanya kepada mereka, ada apa? Kenapa kalian itu kok dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka para sahabat mengatakan yang ada di lingkungan Quba, ya Rasulullah, kami melihat tetangga kami orang-orang Yahudi, kalau mereka buang air besar itu atau kencing itu, mereka membersihkan diri dengan air. Membersihkan diri dengan air, tidak dengan batu. Mereka pakai air. Maka kami pun mengikuti mereka. Langsung Allah turunkan ayat ini. Adapun riwayat yang menyatakan sebab turunnya ayat ini bahwa karena para sahabat itu mereka bersuci pakai batu dulu, setelah itu ditambah dengan air. Jadi menggunakan dua hal. Maka ini sebab turun yang dhaif, sebab nuzul yang lemah. Yang sahih, karena sahabat melihat orang-orang Yahudi di sekeliling mereka bersuci pakai air, maka sahabat ikut bersuci pakai air dan membersihkannya sebaik-baiknya. Wallahu yuhibbu hadhihi wallahu yuhibb min hadhihi sifatuhu. Maka Allah mencintai orang-orang yang sifatnya seperti ini. Baik. Apa hubungannya sholat dengan menyembelih? Sementara babnya tidak boleh menyembelih karena Allah di tempat orang beribadah kepada selain Allah. Hubungannya hiya qiyas. Di sini ada penganalogian. Di sini ada qiyas. Al-amkinah, tempat-tempat. Al-mu'iddah lidzabhi li ghairillah, yang disiapkan untuk menyembelih bukan karena Allah. Alal masjidil ladzi u'idda li ma'siyatillah, dikiaskan tempat yang dipersiapkan untuk menyembelih kepada selain Allah disamakan dengan masjid yang disiapkan untuk maksiat kepada Allah. Itu dia penyetaraannya, penyamaannya. Di sini Allah ya disamakan tempat yang digunakan menyembelih kepada selain Allah seperti Masjid Dirar, seperti masjid maksiat, seperti masjid yang dibangun bukan atas dasar takwa. Fi man'i ibadatillahi fihi, dalam hal mencegah beribadah kepada Allah di sana. Masjid Dirar, masjid yang dibangun bukan dasar takwa, tidak boleh sholat di sana
padahal karena Allah kita sholat. Maka demikian pula menyembelih karena Allah, tidak boleh di tempat orang menyembelih kepada selain Allah. Mudah-mudahan jelas kiasnya ini. Kalau masjid dibangun atas dasar maksiat, tidak boleh beribadah kepada Allah. Demikian pula tempat yang digunakan oleh orang-orang syirik, tidak boleh pula kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Ini dia kiasnya. Fakama anna hadzal masjid la tajuzu sholatu fihi lillah. Maka masjid Dirar ini tidak boleh kita salat karena Allah di sana. Fakadzalika hadzal mawdhi', demikian pula tempat syirik ini yang dipersiapkan untuk menyembelih kepada selain Allah, tidak boleh kita gunakan menyembelih karena Allah. Ini dia hubungan bab ini dengan ayat ini. Inilah dia qiyasnya. Dan ini qiyas sahih. Ma yustafad min al-ayah. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari ayat ini? Pertama, man'udz dzabhi lillah. Larangan menyembelih karena Allah. Di mana? Fil mawadhi' al-mu'iddah lidzabhi li ghairihi. Di tempat orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah. Mata air mualan. Di sana orang suka menyembelih kambing, sapi semisalnya, guna supaya mata airnya terus keluar. Kalau kita menyembelih datang karena Allah, bukan karena mualannya, tapi karena ingin makan-makan, tidak boleh. Karena tempat itu biasanya digunakan untuk selain Allah. Sarana kepada syirik ditutup. Betul kita karena Allah. Masalahnya tempat itu digunakan untuk selain Allah. Qiyasan ala man'is shalah fil masjidil muassas ala ma'siyatillah. Diqiyas, dianalogikan, disetarakan, disamakan seperti pencegahan terhadap orang yang sholat di masjid yang dibangun atas dasar maksiat, meskipun sholatnya karena Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, istihbabus shalah ma'al jamaah. Dianjurkan kita sholat bersama jamaah as-shalihin, orang-orang saleh. Al-mutanazzihin an mulabasatil qadhurat, yang membersihkan diri dari hal-hal yang kotor. Dianjurkan salat bersama orang-orang yang saleh. Maka itulah sebabnya di dalam kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, di dalam kita ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, semakin banyak jamaah semakin afdal. Kemudian dalam kita mendatangi salat, hendaklah dalam keadaan bersih. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, ambillah pakaian kalian ketika ke masjid. Kemudian juga dianjurkan kita untuk memakai wangi-wangian. Kemudian juga dilarang kita memakan hal-hal yang mendatangkan bau dan semisalnya. Nabi SAW mengatakan, man akala thawman aw basaran aw qurrathan fala yaqrabanna masjidana. Siapa yang makan bawang putih, bawang merah atau qurrath, maka jangan dekat-dekat dari masjid kami, yaitu yang mentah. Dan semisalnya seperti tembakau dan yang lainnya. Ya, betul tidak dimakan tembakunya, tapi diisap. Ya. Yang ketiga, isbatul mahabbah lillah. Mana ayat ini menetapkan Allah sifatnya adalah cinta. Sifat Allah cinta. Alal wajhil la'iq bihi, cinta yang layak dengan kebesaran Allah. Kasairi sifatih, seperti sifat-sifat yang lainnya. Ayat ini membantah orang-orang Asy'ariyah yang meniadakan sifatul mahabbah. Yang keempat, al-hathu ala isbaghil wudu, anjuran untuk menyempurnakan wudu. Harus sempurna. Wa tatahhur minan najasat, anjuran membersihkan diri dari segala kotoran. Karena Allah mencintai hal tersebut. Bagaimana isbaghul wudu? Isbaghul wudu bahkan di saat sulit
Nabi SAW memberikan keutamaan. Di antara penghapus dosa dan yang masukkan ke dalam surga, isbaghul wudu 'alal makarih, menyempurnakan wudu tatkala sulit, dingin dan semisalnya. Maka wudu yang paling sempurna adalah wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara bismillah. Tidak ada nawaitul wudu'a, enggak perlu itu. Ya, bismillah. Cuci tangan, kumur-kumur. Ya, separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Kemudian buang 3 kali. Kemudian langsung wajah. Ya, dari tempat tumbuhnya rambut ini yang biasa sampai ke dagu. Ya, dari telinga ke telinga, rata semuanya 3 kali. Kemudian tangan kanan sambil diselang-selangi jarinya, kemudian masuk siku juga 3 kali. Demikian pula tangan kiri dari jari-jari terus ke siku sambil diselang-selangi dengan rata. Kemudian ambil air dengan kedua tangan, kemudian mulai dari ubun-ubun, ya, tarik ke belakang sampai tengkuk, laki dan wanita. Balikkan lagi ke depan kedua tangan ini. Kemudian masukkan jari-jari ke dalam lubang telinga, putarlah daun telinga dengan ibu jari dari bawah ke atas. Kemudian kaki kanan, ya, sambil diselang-selangi jarinya, masukkan sampai mata kaki. Yang sunnahnya kaki ini, ya, diselang-selangi jari itu dengan jari kelingking, ya, atau jari manis. Kemudian juga kaki kiri demikian. Setelah itu berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bisa ditambah Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Atau bisa dipakai doa yang lain, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itulah wudu yang sempurna. Bukan wudu sempurna yang seperti itu. Seperti ini. Ya. Baik. Kemudian yang kelima, an-niyah tu'athiru fil biqa. Niat itu bisa berpengaruh terhadap tempat. Niat karena Allah, tetapi tempatnya, maka ini tidak boleh. Niat karena Allah tapi tempatnya bukan kepada selain Allah, ini tidak boleh. Kemudian yang terakhir, masyru'iyyati saddid dzara'i al-mufdiyati ila syirik, disyariatkannya menutup jalan, menutup celah-celah yang membawa kepada kesyirikan. Inilah dia dalil pertama, tidak boleh menyembelih karena Allah di tempat orang-orang menyembelih kepada selain Allah. Dalil dari hadis yang lebih jelas lagi. Kalau tadi sifatnya qiyas, ya, sekarang dalil yang sangat jelas. An Thabit ibn al-Dhahhak qala, dari Thabit ibn al-Dhahhak dia mengatakan, nazara rajulun, seorang bernazar, seorang menjanjikan dirinya, saya akan menyembelih karena Allah di tempat ini. Nazara rajulun an yanhara ibilan, ada seseorang bernazar ingin menyembelih unta bibuana. Ya, itu salah di sana itu. Binuana katanya. Bibuana. Perhatikan yang punya kitab. Bibuana. Ada seseorang bernazar menyembelih unta di Buana, suatu tempat. Bukit di daerah yang di dekat Yambu, dekat lautan. Fasala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, maka Nabi alaihi salatu wasallam ditanya oleh orang tersebut, ya Rasulullah, aku ingin menyembelih unta di tempat ini. Faqala, maka Nabi bersabda, hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyah yu'bad, apakah di Buana itu ada patung dari patung-patung jahiliyah yang disembah di sana? Tempat orang beribadah kepada selain Allah. Qalu la. Sahabat mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Qala fa hal kana fiha 'idun min a'yadihim? Apakah ada di tempat itu id dari id mereka? Kebiasaan dari kebiasaan mereka? Karena id itu sesuatu yang diulang-ulangi dan berkumpul di sana. Ada sifatnya tempat. Sebagaimana Nabi mengatakan, Allahumma la taj'al qabri 'idan
Ya Allah, jangan jadikan kuburku sebagai id, tempat yang selalu dikunjungi. Entah sepekan ke, 1 bulan ke, setahun ke, setiap pekan ke, setiap hari ke. Kalau terus-menerus diulang-ulangi itu namanya id. Atau berkaitan dengan waktu. Ya, seperti Idul Fitri, Idul Adha. Atau berkaitan dengan perbuatan. Seperti syahidul Eid ma Rasulullah, kata Ibnu Abbas, aku menyaksikan hari raya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tempat maupun waktu maupun perbuatan kalau terus diulang-ulangi itu dinamakan Eid. Baik. Jadi Nabi bertanya, apakah di sana ada acara-acara yang rutin dilakukan oleh orang-orang musyrik? Ya. Qalulah, tidak ada ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, "Aufi binadrik," sempurnakan nazarmu, laksanakan janjimu. Fa innahu la wafa'a li nadhrin fi ma'siyatillah. Karena tidak boleh orang melaksanakan janjinya apabila nazar tersebut untuk maksiat kepada Allah. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam, atau tidak boleh dia bernazar apabila hal itu tidak dimiliki oleh anak Adam. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima, yaitu hadis ini sahih. Penjelasannya, Thabit ibn Dhahhak, sahabat yang mulia, Ibn Khalifah, Ibn Tha'labah, Ibn Adi Al-Ashhali Al-Khazraji Al-Ansari, sahabat yang terkenal. Beliau wafat tahun 64 Hijriyah. Nazar, apa itu nazar? An-nazru lughatan al-ijab. Namanya nazar secara bahasa itu mewajibkan. Mewajibkan. Wa syar'an, adapun secara syarak, an yulzimal insanu nafsahu bi syai'. Seseorang mewajibkan dirinya untuk berbuat sesuatu. Itu arti nazar. Seseorang mewajibkan dirinya untuk berbuat sesuatu berupa ibadah, lam yakul laziman alaihi syar'an, padahal secara syariat tidak pernah diwajibkan. Itu namanya nazar. Dan ini nazar makruh. Kalau nazar yang wajib, melaksanakan kewajiban yang telah dibebani oleh Allah. Kenapa dikatakan kewajiban-kewajiban itu nazar juga? Allah berfirman di dalam surat Al-Insan, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka melaksanakan nazarnya. Nazar di sini artinya melaksanakan kewajiban yang telah dibebani oleh Allah. Kenapa dikatakan kewajiban itu nazar? Padahal manusia tidak pernah menjanjikan dirinya. Kalau kita lihat dalil, pernah manusia menjanjikan dirinya di hadapan Allah ketika dalam bentuk benih-benih dia. Wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Itu nazar kita dahulu. Jadi melaksanakan wajib itu adalah melaksanakan kewajiban, itu namanya nazar wajib. Kalau mewajibkan diri dengan sesuatu yang tidak pernah diwajibkan oleh agama, maka inilah nazar makruh. Nabi mengatakan nazar yang seperti itu tidaklah dikeluarkan kecuali dari orang-orang yang pelit. Kalau saya lulus nyembelih kambing, sekarang belum lulus nyembelih biar cepat lulus. Kalau saya sehat, saya akan puasa. Ya, dan semisalnya. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang namanya nazar seperti itu tidak bisa mempercepat sesuatu, tidak bisa mengakhirkan. Artinya apa? Ada dan tidak ada nazar itu enggak ada pengaruhnya terhadap apa yang kita inginkan. Kalau sukses ini kita akan potong kambing. Enggak ada pengaruhnya kesuksesan dengan potong kambing itu. Maka tidaklah nazar itu keluar kecuali dari orang-orang yang pelit. Ya, baik. Buana, suatu tempat, habbah, bukit, min wara'i yambu, di belakang yambu. Wasan, al-wasan kullu ma 'ubida min dunillah. Namanya wasan itu segala yang disembah selain Allah, tidak berbentuk. Tidak berbentuk patung. Min qabrin wa ghairihi, seperti kuburan dan semisalnya. Eid, al-Eid ismun lima ya'udu min al-ijtima' ala wajhil mu'tad. Yang dikatakan Eid adalah sesuatu penamaan yang intinya berkumpul dan diulang-ulangi. Itu dikatakan Eid. Maka di dalam Islam itu tidak ada Eid kecuali hanya 2 ditambah 3.
Mana dia? Kaitannya dengan puasa dikatakan Idul Fitri, kembali berbuka, bukan kembali suci. Kemudian yang kedua Idul Adha, kaitannya dengan haji dan menyembelih. Karena diulang-ulangi dengan secara berkumpul maka dikatakan Id. Kemudian yang ketiga setiap pekan, yaitu pada hari Jumat. Diulang-ulangi berkumpul terus maka dikatakan dia Id. Selain daripada itu maka itu merupakan Id yang bid'ah. Mengulang-ulangi peringatan, maka itu dikatakan bid'ah. Karena hanya 3 yang diulang-ulangi dalam Islam untuk berkumpul itu. Idul Fitri, Idul Adha, kemudian hari Jumat. Baik. Al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna hadis ini secara global. Yadhkurur rawi. Perawi menjelaskan anna rajulan iltazama li rabbih, seseorang berjanji kepada Allah an yanhara ibilan, untuk memotong unta fi mawdhi'in muayyan, di tempat tertentu, ala wajhi ta'ati wal qurba, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa jaa yas'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anit tamthil, maka orang ini datang ke Nabi minta fatwa, boleh enggak dilaksanakan ya Rasulullah? Fastafsalan Nabi bertanya tentang tempat tersebut. Adzalikal makan, hal sabaqa an wujida fihi syai'un min ma'budatil musyrikin? Apakah ada sebelumnya patung-patung orang musyrikin di sana? Aw sabaqa annal musyrikun yu'azzimunahu? Atau pernahkah orang-orang musyrik mengagungkan tempat tersebut? Wa yajtami'una fihi, kumpul-kumpul di sana? Pernah enggak? Falamma 'alima sallallahu alaihi wasallam bi khului hadzal makan, ketika Nabi mengetahui tempat itu sudah steril dari semuanya, tidak ada sesembahan selain Allah di sana, orang-orang menyembah kepada selain Allah pun tidak pernah di sana, min tilkal mahadzir, dari segala larangan, afta bi tanfidhin nazar, Nabi memfatwakan laksanakan. Thumma bayyana sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi jelaskan an-nadhra, nazar alladzi la yajuzul wafa'u bihi, nazar yang tidak boleh dilaksanakan. Apa itu? Wa huwa ma kana al-manzuru fihi ma'siyah lillah. Apabila nazar itu, janji setia itu atau janji itu ada kandungan maksiat kepada Allah. Aw la yadkhul tahta milkin nazir, atau janji tersebut bukan di dalam kepemilikannya, bukan di dalam kemampuannya. Inilah dia makna dari hadis ini. Munasabatul hadis lil bab, apa hubungan hadis ini dengan bab tidak boleh menyembelih karena Allah di tempat orang-orang menyembelih kepada selain Allah, atau secara umum tidak boleh beribadah kepada Allah di tempat orang-orang beribadah kepada selain Allah. Anna fihil man'a, di dalam hadis ini ada larangan minadz-dzabhi lillah, menyembelih karena Allah. Fil makan alladzi kana fihi wathanun, di tempat yang di sana pernah ada patung, pernah ada sesembahan selain Allah. Min awthanil jahiliyah, dari patung-patung jahiliyah atau yang lainnya. Au fihi 'idun min a'yadihim, atau di sana pernah ada perkumpulan dari perkumpulan orang-orang musyrik. Walau ba'da zawalih, meskipun setelah hilang. Baik. Ma yustafadu minal hadits, faedah dari hadis ini yang pertama. Al-man'u minal wafa' bin nazar, larangan melaksanakan nazar idza kana fil makan alladhi 'uyyina lahu wathanun, jikalau tempat itu sudah diberikan patung. Ada patung, walau ba'da zawalih, meskipun setelah hilang. Sebaiknya tinggalkan, apalagi kalau masih. Yang kedua, al-man'u minal wafa' bin nazar, larangan melaksanakan nazar bimakani 'idil jahiliyah walau ba'da zawalih, di tempat orang jahiliyah mengadakan peringatan-peringatan yang diulang-ulangi meskipun setelah hilang. Yang ketiga, istifsalul mufti minal mustafti qabla al-fatwa, hendaklah minta perincian dari yang meminta fatwa sebelum memberikan fatwa. Sebab apa? Terkadang seorang ingin bertanya tentang sesuatu, sengaja dia mengelabui yang ditanya. Maka apa? Yang berfatwa tidak ada salahnya, yang salah itu yang bertanya.
Kenapa tidak menjelaskan begini? Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama kita, al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Ini kaidah. Menghukumi sesuatu setelah memandang dengan jelas perkara tersebut. Dan kita pun kalau memberikan suatu jawaban atau seorang yang sedang ujian, fahmus su'al nisful jawab, kata orang-orang. Memahami pertanyaan itu merupakan sudah separuh dari jawaban. Baik. Yang keempat, saddud dzari'ah al-mufdiyah ila syirik. Menutup pintu dan jalan-jalan yang membawa kepada kesyirikan. Yang kelima, tarku musyabahatil musyrikin. Tidak boleh atau kita meninggalkan, anjuran meninggalkan, jangan sampai menyerupai orang-orang musyrik. Fi ibadatihim, dalam ibadah-ibadah mereka. Wa ayadihim, hari raya mereka. Wa in kana la yaqsudu dzalik, meskipun niatnya bukan menyerupai, tetapi dengan sama itu sudah tidak boleh. Kecuali kalau dalil menyamakan, iya. Tapi kalau kita menyamakan, datang orang ogah-ogah di bulan orang atau di saat orang mau nyepi, orang Islam ikut ogah-ogah di malam hari raya dan semisalnya, maka apa? Haram hukumnya perbuatan ini. Kalau orang-orang kafir ini pakai apa? Dia pakai setan karena nyembah setan. Orang Islam ini pakai keranda mayat, atau pakai beduk dan semisalnya, atau mikul masjid dan semisalnya. Sama saja. Tidak ada beda. Ini hukumnya haram. Kemudian yang keenam, an-nadhbah lillah, menyembelih karena Allah. Fil makan alladhi yudhbahu fihi al-musyrikun, di tempat orang-orang musyrik menyembelih kepada selain Allah. Aw yattakhidunahu mahallal 'idihim ma'siyah, atau kita menyembelih di tempat mereka selalu mengadakan acara di sana. Ini termasuk maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, meskipun kita karena Allah. Apa saudara sekarang? Kita ini banyak nazar untuk kuburan kita ini. Ya. Nanti kalau sehat cucumu datang lagi ke sini, potong ayam dan semisalnya. Kalau berhasil akan ke sini, kalau ini akan ke sini. Ini hukum melaksanakannya adalah haram. Pertanyaan, kalau demikian ternyata kita tahu haramnya sekarang, mungkin sudah ada yang sudah bersiap-siap. Ya. Sementara yang haram tidak boleh dilaksanakan karena Nabi mengatakan la nazara fi ma'siyatillah, tidak boleh nazar apabila maksiat kepada Allah. Apakah wajib diganti? Wajib diganti. Ya. Kafaratnya kafarat nazar. Entah puasa 3 hari. Ya. Atau beri fakir miskin makan. Ya. Ada. Baik. Kemudian yang ketujuh, an-nadhar al-ma'siyati la yajuzul wafa'u bihi. Nazar maksiat tidak boleh dilaksanakan. Yang kedelapan, an-nadhar alladhi la yamliku an-nadhir, nazar yang tidak dimiliki oleh orang yang akan bernazar, seperti dia mengatakan, aku akan memerdekakan hamba orang ini. Fala wafa'alahu. Ya, tidak perlu dilaksanakan. Kenapa? Dia tidak punya. Atau dia mengatakan apa? Kalau saya sehat, saya akan berpuasa. Maka di saat dia sakit, enggak ada nazar bagi dia. Tapi setelah sehat baru nazar itu wajib. Kemudian yang kesembilan, wujubul wafa bin nadhr al-khali min al-ma'siyah. Wajib melaksanakan nazar yang tidak ada maksiatnya. Ad-dakhil tahta milkin nadhir. Kemudian apabila masuk di dalam kepemilikan kekuasaan yang bernazar, baru wajib dilaksanakan. Jadi 2 syarat. Untuk melaksanakan nazar itu 2 syarat. Pertama, tidak ada maksiat di dalamnya. Kemudian yang kedua, dia mampu melaksanakannya. Yang terakhir yang 10, annan nadhra ibadatun la yajuzu sarfuhu li ghairillah. Nazar itu adalah ibadah, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Baik. Inilah dia 2 dalil dari Quran, 1 dari hadis. 1, tidak boleh menyembelih karena Allah di tempat orang-orang menyembelih kepada selain
Allah. Kalau ada suatu pantai biasa orang menyembelih membuang kepala kerbau di sana, maka tidak boleh kita menyembelih di sana. Sekalipun niat kita ingin makan-makan di sana. Bolehlah kalau kita ingin mandi-mandi, tetapi untuk bawa ayam yang belum mati di sana jangan. Ya, potonglah di rumah, potonglah di tempat lain, tapi untuk memotong di sana jangan. Dan semisalnya. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita pada malam ini, sehingga kita bisa terus menghindari hal-hal yang merusak akidah seorang mukmin dan menghancurkan iman seorang muslim. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya sudah kita sebutkan tadi nazar, maka berikut ini ya, minan nadri atau minasyirki an-nadru li ghairillah, termasuk kesyirikan bernazar karena selain Allah. Seperti tadi, kalau saya sembuh saya akan datang lagi ke makam ini. Kalau saya sukses, saya akan potong kambing di tempat ini, dan semisalnya. Insyaallah taala nanti kita akan dengarkan pada pertemuan berikutnya dalil-dalilnya. Terus akan dikuliti terus ini perbuatan-perbuatan kita yang rusak ini. Ya. Kalau antum sabar, maka insyaallah selamat antum. Tapi kalau tidak sabar, maka waspada. Oleh karena itu sabarkan diri kita untuk mendengarnya. Sekalipun mungkin kita pernah melaksanakannya. Dengan kita mendengar, kita tobat. Mumpung ada kesempatan. Baik, wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.